Perkenalkan, nama saya Cristiano Ivan Nathaniel, Prodi Agribisnis dengan NIM 2022 310031. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan analisis SWOT dalam usaha tani. Nah, dalam tugas ini saya ingin menjelaskan tentang usaha tani di bidang kopi, meliputi usaha pembuatan kopi bubuk, lalu juga ada kopi yang sudah di roasting, juga bisa menjual kopi mentah. Nah, dalam hal ini saya mengunjungi salah satu wirausahawan yang masih rumah usaha skala kecil, yaitu bernama Pak Tik yang berada di Kabupaten Malang. Nah, langsung saja saya akan menganalisis analisis SWOT. S yang pertama, S adalah strength atau kekuatan. Nah, dalam hal ini kekuatan yang dimiliki adalah pertama tekstur. Kenapa? Karena di dalam usaha kopi sendiri, kopi ada yang bertekstur halus dan juga kasar. Tetapi kebanyakan dari orang rata-rata di Kota Malang ini, terutama di Kabupaten Malang, lebih menyukai kopi yang bertekstur kasar. Nah, selanjutnya kekuatan selanjutnya adalah dari segi rasa. Nah, kita tahu sendiri bahwa dalam kopi terdapat 3 jenis kopi: Robusta, Arabica, dan Liberica. Robusta ini dengan ciri khas rasanya yaitu pahit, Arabica asam, dan Liberica agak manis. Nah, lalu analisis kekuatannya adalah harga. Kenapa? Karena di dalam 3 jenis kopi tersebut harganya juga bervariasi. Nah, dalam 3 seperti Robusta, Arabica, dan Liberica ini yang paling mahal adalah Robusta. Maksudnya Arabica. Nah, yang kedua W, yaitu weakness. Weakness sendiri adalah kelemahan. Nah, kelemahan yang kedua adalah W, yaitu weakness atau kelemahan. Nah, dalam usaha kopi sendiri kelemahannya yaitu yang pertama, tidak semua orang menyukai kopi karena ya mungkin ada alasan seperti penyakit lambung atau perutnya tidak kuat ketika minum kopi. Alasan yang kedua, kelemahannya adalah ketika kita membeli biji kopi dari petani langsung yang tidak sesuai spesifikasi. Nah, itu menjadi alasannya. Karena kenapa? Karena ketika kita melakukan penjualan, otomatis pembeli atau buyer ini akan meminta spesifikasinya. Misalnya spesifikasinya sekian. Lah, lalu kita dari petani tersebut tidak bisa memberikan spesifikasi yang diberikan, maka itu adalah salah satu kelemahannya. Yang ketiga adalah opportunity. Opportunity di sini adalah peluang atau kesempatan. Nah, di dalam usaha kopi sendiri, peluang atau kesempatannya adalah pertama, kita bisa menawarkan produk kita, biji kopi ataupun yang sudah digiling yang berupa bubuk. Nah, untuk peluangnya adalah yang pertama, kita bisa menawarkan kepada kedai-kedai kopi kecil-kecilan atau warung kopi yang skala-skala kecil itu untuk permulaan atau awalnya. Nah, ketika produk kopi kita sudah diterima oleh warkop atau warung-warung kopi ini, kita bisa untuk yang kedua lebih besar lagi, yaitu dengan cara menawarkan ke kafe-kafe ataupun kedai yang lebih besar lagi. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari opportunity atau kesempatan dan peluang. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Nah, di dalam usaha kopi sendiri yang merupakan ancaman menurut saya adalah yang pertama, Indonesia sendiri masih berada di nomor 3 daftar negara pengekspor kopi terbesar, yang masih kalah sama yang pertama Brasil, yang kedua Vietnam. Nah, dari 2 negara ini merupakan ancaman terbesar bagi Indonesia jika Indonesia tidak bisa memaksimalkan komoditas kopi. Nah, kalau tidak bisa memaksimalkan komoditas kopi tersebut, maka sampai kapanpun tidak akan bisa menyaingi atau melebihi negara Brasil dan Vietnam. Nah, ancaman yang kedua adalah di Indonesia sendiri, kita tahu sendiri bahwa kedai-kedai kafe terbesar seperti Starbucks itu untuk menu utamanya adalah kopinya bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari luar negeri. Nah, ini merupakan ancaman yang dimana dia membuka cabang di Indonesia, tapi untuk menu kopinya sendiri tidak menggunakan kopi hasil dari Indonesia sendiri. Terima kasih.